Bu, anak Pak Bu, aten Bu, let nomen, aten Bu, teh. Oke. Jangan lupa subscribe Bu, katanya Pak. Ayo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di channel YouTube Fitriani Handayani. Di renovasi dapur per 9, nggak terasa ya udah 9 aja nih. Dan ini ayah mertua lagi pasang keramik. Nah, jadi nanti di bawah meja kompornya tuh tetap di keramik supaya kelihatan bersih gitu, kata mertua saya kan. Biar kalau ada jamur, bercak-bercak air gitu nggak kelihatan dan tetap bersih. Jadi lebih enak nanti kita nyusun-nyusun perabotan di bawah kompor ya. Jadi ada yang nanya kemarin si Uwan kemana? Nah, di sebelum-sebelumnya saya juga udah bilang ya, yang kerja tinggal mertua sama suami saya karena kerjaannya udah bisa dikerjakan sendiri, udah nggak terlalu berat lagi. Kalau kayak membuat pondasi, menggali tanah itu mertua saya nggak kuat lagi ya. Lagian kasihan, jadi kita upahinnya pun untung ada saudara. Jadi kita daripada ngasih orang, biarlah ngasih saudara dulu, seperti itulah. Sekarang si Uwan udah ada kerjaan. Nah, ini banyak banget tempat colokan dibuatin sama Pak suami ya. Tengah-tengah, kiri kanan, kemudian di tiang tadi itu nanti kan mau dibobok juga tuh. Nah, ini dia bagian dalam mejanya di keramik ya. Jadi ini tuh mejanya tuh susah untuk diselesain dengan cepat karena kita lagi ada nunggu kiriman zinc cuci piring gitu ya. Saya dikasih sama Asik Indonesia, nanti saya kasih tahu ya apa bentuknya seperti apa. Jadi beliau itu udah lama pengen ngirim zinc, cuman saya bilang nggak mungkin bongkar dapur waktu itu ya, sekitar tahun 2020 bulan 10 atau berapa gitu ya. Nah, akhirnya kita nggak sengaja sekarang renovasi dapur. Nah, saya hubungi lagi beliau jadi mau ngasih zinc. Nah, akhirnya beliau kirim. Itulah yang belum datang-datang ya. Jadi nunggu itulah, kita agak lambat untuk menyelesaikan meja kompornya nih. Nunggu jadinya, semoga lah cepat sampai, jadi ayah mertua bisa cepat beresin meja kompor, bisa keramik dengan cepat lagi, mau melantai lagi ya kan. Tinggal nunggu itu aja ya, barulah nanti dibuat alasnya meja atasnya kan. Tinggi meja kompor nanti sekitar 70 cm dari bawah ya. Nah, kalau untuk dindingnya memang dibuat setinggi 160 cm pasang keramiknya. Cuma nanti kalau mau dipasang kitchen set nggak akan segitu ya, diambil sesampainya saya untuk membuka kitchen set lah. Kebetulan kemarin saya dapat voucher lagi dari Lazada melalui Stelo ya, 750.000. Akhirnya saya ambil aja kitchen set, saya beli di Lazada. Nunggu itu juga belum sampai, estimasinya katanya tanggal 8 Maret. Nah, semoga lah nanti bisa dipasang ya. Saya bingung nih pasangnya dimulai dari sebelah kiri apa kanan. Kalau sebelah kanan berarti dekat-dekat dengan kulkas, nanti dekat jendela gitu ya. Nah, sisanya mungkin nanti kalau ada dapat voucher lagi dari Lazada Stelo, alhamdulillah udah 2 kali ya dapat yang 750. Kalau yang 300 atau yang 250 gitu udah beberapa kali juga. Bisa kita ambil lagi kitchen setnya ya, jadi cari yang 2 atau yang 3 lagi, nanti nyambung lah gitu. Pokok diusahakan selagi bisa gratis gitu. Saya kalau beli saya masih mikir, saya masih punya tanggungan yang harus saya mak, kayak anak saya Bang Alpran mau masuk pesantren, biayanya nggak murah ya, nanti bulanannya lagi. Terus daerah oke lah udah bayar uang pendaftaran TK-nya. Terus Kak Dela nanti tamat mau ngapain ya kan, saya tetap harus nabung. Nah, jadi sekarang kita lanjut aja deh masak ya. Ini saya mau bikin gulai udang. Jadi titip tadi sama mertua sebelum nyampe ke rumah, minta beliin kelapa dulu satu butir diparut 6.000 gitu. Oke, saya mau lanjut masak nasi karena belum masak.
biar nanti sambil masak nasinya udah mateng gitu. Jadi pas kita mau makan nggak nunggu-nunggu nasi lagi. Sapu Pak. Sapu rumah, sapu lidi. Sapu rumah. Ini ada juga kelas tempe itu. Ini ada juga. 100. Tadi gampar lo tuh. Kok terekam ini? Ini bisa diputar. Dibuka maksudnya. Buka ini. kan? Bisa, semua sapu bisa dibuka. Oh gitu. Apa nih Nagata? Nagoya, Nagata yang kecil ada. Nih Nagata. Tengok Pak. Nagata. Yang bagus yang mana sih? Nagata, Nagoya, Alaska itu bagus udah barang lama. Pokoknya barang Nagoya, Nagata, Alaska itu barang lama. Kita kemarin baru sekarang mau cari lah. Ini sampai Nagata. Skopnya yang mana tuh? Mepet kali nggak tuh di lantai? Nggak mepet ke lantai kadang kan? Sisa pasti lah. Ini ya, nampaknya. Ya yang ini aja ya. Nampaknya mepet Nanti lah. ya Nanti. Itu berapa tuh? 38. Ini ada sekalian sapunya. Enggak. Berapa? Ping ping. 70. Nanti itu yang 70. pink. Ganti nanti 70. Ya. Kok ganti? Ya, jadi tadi tuh kebetulan ada pecah belah lewat depan rumah, akhirnya kita stop mau beli skop sampah sama sapu yang baru, karena sapu yang kemarin saya beli itu bawahnya itu suka menggumpal-gumpal jadi jelek. Akhirnya sekarang udah ngerti ya kalau beli sapunya tuh nggak usah yang dipecah-pecahin ujungnya itu. Nah, jadi seperti sapu saya yang lama, yang ungu itu. Nah, saya beli lagi yang sekarang pink, harganya skop sama sapu tadi 70. Oke deh, saya mau lanjut aja lagi masak. Kembali ke laptop, kembali ke dapur. Oke, jadi nasinya udah saya ceklek ya, nggak lupa ya cekleknya. Kadang kan ada juga tuh 1001 lupa ceklek ya kan. 101 deh. 1001 kelamaan. 101 deh. Nah, jadi ini bumbu untuk gulainya ada rawit, kemudian saya pakai jahe, lengkuas, laos ya, sama serai, bawang merah, bawang putih, biasa bumbu gulai, cuman kali ini pakai rawit. Jadi kalau rawit ini sedikit aja udah pedas gitu ya. Mau bikin sambal lagi nanti pun bisa, atau enggak pun udah pedas gitu. Oke, saya mau cari serai dulu. Ini dia serainya, ngumpet dia. Daun jeruk, serai, kemudian daun kunyit. Ada juga tuh yang nanya, Bun kok pakai daun kunyit? Ya biar wangi gitu ya. Terus kasih bawang merah, bawang putih. Nah, jadi ini dicuci dulu sebelum kita halusin. Ya, saya iris kecil-kecil dulu ya Mak, biar enak nanti blendernya nggak terlalu berat. Nah, saya tuh sukanya serai langsung dihalusin ya, daripada dikeprek. Nggak tahu, enak aja saya rasa seperti itu. Oke, airnya udah matang, saya mau siram kelapa ya, padahal kelapanya nggak beku ya, cuman supaya santannya banyak keluar dia harus dipecahin pakai air panas. Ya kira-kira lah, karena ini nggak beku, sedikit aja air panasnya. Pokoknya nanti pas meras nggak terlalu berat, nggak terlalu hangat gitu. Tambah air dingin. Maaf ya agak bising karena mertua saya sedang motong keramik. Oke, sisanya saya simpan di termos air panas. Kita mau blender dulu. Nah, hari Sabtu pada mau kemana nih nanti malam? Kan malam minggu ya. Jalan-jalan nggak Mak biasanya Mak?
Nah kalau saya kadang-kadang jalan ya bawa anak-anak sekalian jajan, karena mereka jajan di sekolah nggak ada sekarang kan sejak di rumah, jadi itulah kesempatan dibawa jalan-jalan, jajan, makan di mobil gitu, nggak duduk nongkrong, nggak, kita beli bungkus masuk mobil ya, makan sambil jalan gitu. Nah jadi blender yang saya pakai ini adalah profesional blender dari Idelab IL220 ya. Lanjut kita mau menghaluskan bumbu, masih pakai blender yang sama, saya kasih air ya, nggak pakai minyak, jadi pakai air aja. Karena bahannya glass, insya Allah ini tuh nggak meninggalkan bekas atau noda dan gampang dibersihin. Jadi bumbunya nanti nggak saya tumis, langsung aja cemplung-cemplung ya tanpa minyak. Oke, saya peras seperti biasa ya mak kelapanya. Jadi kenapa pakai air panas, supaya santannya banyak keluar dan kental serta fresh. Kemudian masukin bumbu gulainya, sengaja tanpa kunyit tadi ya bumbu gulainya, karena saya punya stok kunyit bubuk. Nah jadi saya pakai panci enamel ya, ini tuh ukuran 20 cm gitu deh. Dia bisa untuk kompor biasa, kompor induksi. Nah saya tambahkan bubuk kunyit, jadi aman, nggak megang-megang kunyit, nggak kuning-kuning. Saya tambahkan tempe 2 buah ya, ini tuh tempe hasil belanjaan mingguan kemarin. Cuman kurang bagus kayaknya tempenya, modal lembek. Jadi tips beli tempe yang awet itu ya, pas kita beli dia teksturnya padat, udah mateng merata gitu raginya. Nah itu awet biasanya sampai semingguan ya. Ini saya tambahkan 2 aja ya protein nabatinya, karena udangnya cuma setengah kilo nanti saya pakai. Kalau kurang untuk makan malam, kan ini rencana menunya untuk makan siang sama malam. Kalau malamnya kurang protein ya biasanya tambah telur dadar. Oke, jadi saya bersihkan dulu ya udangnya itu dari punggungnya itu yang ada tali kotorannya itu ya. Dicucuk pakai garpu kemudian tarik. Nah seperti ini. Terus nanti dilumuri jeruk nipis, garam, bilas, baru kita masak. Jadi setengah kilonya tuh kemarin 35.000 ya, udangnya lumayan besar-besar, udang laut sih. Padahal kalau untuk gulai-gulai gini yang berkuah-kuah ya enak udang sungai. Cuman udang sungai tahu sendirilah harganya, tus-tus. Nah sekarang saya memasak menggunakan kompor induksi Idelab IL201 ya. Ini tuh wattnya mulai dari 200 sampai 1300 sih. Masih aman lah ya mak untuk budget listrik saya yang 300 sebulan. Per harinya 6 kWh ya. Kalau lewat dari segitu berarti besok kita harus berhemat hari besoknya. Kalau turun jadi 4, nah, lumayan nih bisa buat menggunakan banyak listrik gitu ya. Penting udah tahu takaran budgetnya sebulan berapa, 300 ya 300. Nah jadi udah mendidih, nggak usah lama ya masaknya, jadi nggak sampai berminyak. Udangnya pun juga tetap masih juicy gitu ya, nggak terlalu lama dimasak. Makanya tempe duluan tadi yang saya masukin ya. Nah ini dia udangnya, sengaja nggak saya kupas ya, biar ada kegiatan pas mau makan gitu. Ngupas udang. Oke, udah mateng. Terus apinya kalau rasa besar kita bisa kurangi, pindahin ke mil gitu ya, jadi 80 wattnya. Terus kalau pengen besar pindahin lagi ke pray. Dia wattnya bisa kita pilih sendiri ya, dia dengan berbagai macam fungsi pilihan masakan. Ada air, ada ngukus, ada menggoreng gitu, pilih aja sendiri gitu loh.
Oke, jadi sayurnya saya hari ini cuman lalap selada aja ya. Udah berapa nih ya? Udah dari hari belanja mingguan hari Jumat ke Jumat udah seminggu dong ya. Oke, jadi ini mau bikin sambal terasi biar nanti yang nggak terasa pedas di gulainya bisa makan sambal terasi ini ya. Mentah semua, cabai merah, bawang merah, kasih perasan jeruk nipis, kasih terasi kayak gitu ya. Dikit aja biar nggak terlalu asam nanti ya, karena di gulai juga udah ada asam-asamnya ya, pakai asam kandis tadi. Terasinya udah saya bakar, simpan kulkas, jadi pas mau pakai udah enteng, nggak perlu bakar-bakar lagi ya kan, sekali kerja. Alhamdulillah menu hari ini udah selesai. Ada sambal mentah jeruk nipis, kemudian gulai udang tempe, dan lalap selada. Simple ya menunya. Jadi saya bersihkan dulu kompornya. Dia tinggal lelap ya karena bahannya glass, gampang banget bersihnya dan nyaman masak pakai kompor listrik ini ya. Dia mudah ditaruh di mana aja. Apalagi nanti saat dapur saya dibobok ya, bisa menggunakan kompor listrik ini. Dan ini dia menu makan siang kita. Kalau bersisa ya untuk makan malam Pak suami sama Bang Alpran di Ara ya. Nanti ada yang nanya tuh, kenapa Bunda sama Kak Dela nggak makan? Kadang-kadang makan kok ya. Cuman yang rutinnya yang bertiga itulah. Oke, jadi dapurnya segini dulu. Belum bisa diselesaikan. Nunggu apa ya, zinc ya, pelan-pelan aja deh kerjanya. Mertua juga jangan diporsir lah, tenaganya kasihan udah tua ya, butuh istirahat. Nah ini dia sapu yang tadi kita beli udah dicuci sama Pak suami, dan saya lanjut mau jemur pakaian. Besok kalau dapurnya udah selesai enak ya, masak sambil ngeplok nyuci gitu ya Mak ya. Nggak sabar. Harus sabar dong. Jadi masih laundry darurat ya. Nanti pun kalau dapurnya udah selesai, ini juga bakal nggak akan banyak berubah, palingan cuma dicat-cat ya. Kecuali nanti ada dana lagi baru kita rombak lagi untuk bagian laundrynya ya. Ya sekarang apa adanya aja lah dulu. Yang penting lantainya nanti dipasangin keramik, dirapiin gitu deh. Dindingnya dipasang keramik biar nggak berlumut lagi. Gitu aja paling. Gimana nih Mak, udah nyuci belum jam segini? Ya udahlah ya Mak ya. Rajinan Mak dari saya lagi pagi-pagi subuh-subuh udah nyuci ya kan. Amin itu. Ya yang penting semuanya selesai ya Mak, tepat pada waktunya. Ya masak, ya nyuci, yang beresin rumah, ya ibadah, beres semua ya kan. Bisa tidur siang, tidur malam yang cukup, Masya Allah, Alhamdulillah. Nikmat mana lagi yang kau dustai ya kan, nggak ada. Oke deh, sampai sini dulu videonya ya Mak. Sampai ketemu di renovasi dapur part 10. Doakan lancar ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan ucapan ataupun perbuatan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you, bye-bye.